Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran untuk pertemuan ketiga kelas psikologi keluarga. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang pernikahan. Ada satu video lagi yang juga membahas pertemuan ketiga, yaitu tentang teori segitiga cinta Steinbach. Nah, pada video ini khusus adalah membahas tentang pernikahan. Oke, sekali lagi saya ingatkan kepada Anda untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dari yang saya sampaikan. Karena yang muncul di layar Anda hanyalah poin-poinnya saja. Penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan secara lisan. Nah, oke, kita masuk pada pernikahan. Apa itu pernikahan? Nah, pernikahan seringkali disejajarkan atau dibedakan dengan perkawinan. Namun, apakah perkawinan dan pernikahan itu berbeda atau ia hanya sinonim saja? Nah, pertama, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda nanti bisa membuka sendiri, perkawinan dan pernikahan itu berbeda. Kalau perkawinan itu lebih pada ekspresi fisik, seperti hubungan kelamin itu adalah ekspresi perkawinan. Kalau pernikahan itu adalah ekspresi yang lebih kultural, lebih civilized. Ketika dua orang itu berkomitmen untuk membentuk suatu rumah tangga, maka itu adalah pernikahan. Dan di dalam pernikahan itu tentu ada legalisasi perkawinan. Nah, di dalam mata kuliah psikologi keluarga, kita akan lebih banyak menggunakan istilah pernikahan daripada perkawinan. Nah, beberapa pengertian pernikahan ataupun yang juga sering disebut perkawinan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu masih menggunakan istilah perkawinan. Walaupun undang-undang ini sudah diperbaharui, namun Undang-Undang Nomor 1-nya tetap tidak berubah, yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari sini jelas bahwa ada pergeseran penggunaan istilah. Tahun 70-an istilah yang digunakan adalah perkawinan. Namun hari ini tahun 2000-an ke atas yang digunakan adalah istilahnya pernikahan. Tapi undang-undang ini masih berlaku. Jadi istilah perkawinan dan pernikahan tidak terlalu dirisaukan perbedaannya, tetapi yang kita gunakan adalah pernikahan. Nah, kemudian dari APA Dictionary of Psychology dijelaskan bahwa perkawinan atau pernikahan atau marriage adalah institusi sosial di mana pertama Anda amati bahwa pernikahan adalah institusi sosial sama seperti RT, RW dan semacamnya. Pernikahan atau keluarga adalah institusi sosial terkecil, minimal terdiri dari suami istri, ayah dan anak atau ibu dan anak kalau kasusnya adalah single parent, ya. Di mana minimal 2 orang atau lebih berkomitmen menjalin relasi sosial. Jelas, dan juga di dalamnya ya hubungan kelamin itu dilegalkan, bukan lagi perzinahan. Kemudian juga secara legal bertanggung jawab terhadap satu dengan yang lainnya. Suami bertanggung jawab terhadap istri dan sebaliknya. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak dan sebaliknya. Juga ada tanggung jawab kepada keturunannya. Diatur bagaimana nanti mendidik anak, membesarkan anak, terus kemudian juga harta warisnya seperti apa. Itu pernikahan. Nah, kemudian mengapa orang itu menikah atau berkeluarga, sementara sebagian orang menganggap pernikahan itu sesuatu, ya misalnya orang-orang yang feminis ya, yang feminis ekstrim misalnya, menganggap bahwa pernikahan itu adalah penjajahan dari penjajahan dari pria ke wanita atau pelegalan diskriminasi dari laki-laki ke perempuan misalnya kayak gitu. Nah,
Saya tidak akan menjawab ini berdasarkan pendapat saya, tetapi ada satu jurnal psikologi ya untuk menjawab ini. Jurnal yang ditulis oleh John Iklar berjudul Mengapa Orang-orang itu Menikah? Why People Marry. Di dalam jurnal tersebut ya di apa namanya ditemukan atau dilaporkan bahwa orang-orang itu orang-orang yang menikah itu ya secara statistik. Nah, ini kelihatan nih. Semoga terlihat juga di layar Anda ya. Orang-orang yang menikah itu secara statistik ya, mereka enjoy better emotional and physical health. Mereka menikmati ya gejolak emosi dan juga gejala fisik yang lebih sehat. Mereka secara emosi dan secara fisik itu lebih sehat dan orang-orang yang menikah itu mereka tidak antisosial dan tidak terlibat dalam criminal behavior, perilaku-perilaku kriminal. Ini dibandingkan orang-orang yang tidak menikah. Artinya, orang yang menikah itu hidupnya lebih bahagia, secara emosional stabil, secara fisik sehat, secara sosial mereka itu sehat, tidak antisosial, dan mereka tidak terlibat dalam perilaku-perilaku kriminal. Nah, selain itu juga, ya, mungkin orang-orang yang menikah itu, ya mereka itu dipengaruhi juga karena faktor ekonomi, faktor personal, social stability, atau juga ajaran-ajaran agama yang mendorong mereka untuk menikah. Ya, semuanya itu mengarahkan orang-orang untuk menikah dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kemudian, ya, pada orang-orang yang menikah, mereka menampakkan bahwa anak-anak yang lahir dari keluarga atau dari orang tua yang menikah itu memiliki kesejahteraan yang lebih baik. Anak-anak mereka lebih bahagia. Mereka ya menunjukkan lower criminality, perilaku kriminal mereka rendah dan dibanding anak-anak dari keluarga yang tidak menikah. Keluarga anak-anak dari keluarga yang tidak menikah. Nah, ini menunjukkan kalau anak-anak dari keluarga yang menikah, itu mereka lebih bahagia, lebih well-being, lebih sejahtera. Itu adalah beberapa alasan dari jurnal ilmiah yang ditulis oleh John Iklar terkait mengapa kok orang itu menikah. Terus kemudian, ya, kita ke persiapan memasuki gerbang pernikahan. Dalam memasuki gerbang pernikahan ada persiapan individu, persiapan pasangan, dan kesepakatan-kesepakatan. Nah, kita masuk dulu persiapan individu dalam gerbang menikah. Silalahi dan Mainarno melihat persiapan individu itu pertama adalah persiapan mental. Justru ini yang utama. Kalau orang itu mau menikah itu ya bukan seremonial seperti foto prawedding, gaun pengantin, catering, orjen tunggal, atau berbagai ubor rampe resepsinya itu tidak. Pertama dan utama ketika orang hendak menikah itu adalah harus siap mental, siap untuk menjadi keluarga baru, siap untuk merubah peran, siap untuk memiliki kehidupan baru yang berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu anak dari keluarga, yang sebelumnya itu single, sekarang berubah menjadi kepala keluarga, menjadi istri dan memiliki tanggung jawab yang lebih berat. Maka dari itu persiapan utamanya adalah mental. Kemudian ada persiapan keilmuan. Nah, kalau menjadi ojol saja kita harus tahu ilmunya, kalau mau menjadi hakim kita harus tahu ilmunya, apalagi hendak berkeluarga kita harus tahu ilmunya karena keluarga adalah ya
ibadah yang paling panjang kalau menurut agama. Nah, kalau ibadah yang paling panjang itu mau kita lakukan, masa kita nggak tahu ilmunya? Maka ilmu pengetahuan tentang keluarga, seperti hukum keluarga Islam, seperti psikologi keluarga, dan berbagai ilmu tentang keluarga itu wajib dipelajari oleh orang-orang yang hendak berkeluarga, termasuk Anda nanti ketika hendak berkeluarga. Saya pun juga, kita tidak bisa learning by doing, tetapi kita perlu persiapan. Ilmu untuk mengatur keuangan, ilmu untuk berkomunikasi secara sehat dengan suami istri, ilmu untuk mendidik anak-anak, ilmu untuk mendidik anak sejak dalam kandungan, ilmu gizi keluarga, ilmu gizi anak, ilmu untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh soleha itu wajib dipelajari oleh kita sebelum menikah. Kemudian juga persiapan secara fisik, tidak hanya persiapan mental dan ilmu, tapi juga persiapan fisik. Nah, kalau fisik kita sehat, nah menikah kita akan menjadi lebih harmonis. Contoh, ketika kalau orang-orang di kota itu biasanya sebelum menikah itu sudah akan melakukan CT scan secara lengkap kesehatan fisiknya, mulai dari kepala sampai ujung kaki, sehingga tahu apa yang sehat, apa yang tidak sehat, dan semuanya itu dilaporkan kepada pasangannya. Sehingga kita tidak seperti memilih kucing dalam karung. Ya ini memang bukan kewajiban, tetapi saya kira ini hal yang bagus untuk mengetahui apakah pasangan kita itu sehat atau tidak, pasangan kita itu mandul atau tidak, pasangan kita itu misalnya ya eh, apa namanya rahimnya atau spermanya itu subur atau tidak. Ini termasuk persiapan fisik. Jangan sampai ketika kita nanti menikah, misalnya kita baru tahu kalau ternyata oh pasangan saya itu begini begitu, sehingga kita menyesal di belakang. Misalnya begitu. Itu persiapan fisik. Persiapan persiapan fisik yang lain ya tentu saja adalah kesehatan fisik pada umumnya, gizi kita, gizi pasangan kita. Kemudian yang paling penting juga tidak kalah adalah persiapan finansial. Kita bolehlah kita ngomong kupinangkau dengan bismillah. Pokoknya bismillah, rumah tangga bermodalkan bismillah. Itu oke, tetapi kalau kita juga cerdas, kita rasional kan juga ada persiapan finansial. Nanti kalau kita menikah itu bagaimana kita bisa menafkahi pasangan kita, bagaimana kita bisa mempersiapkan tunjangan pendidikan untuk anak kita nanti dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah persiapan finansial. Sampai kapan akan beli rumah, bagaimana nanti mekanisme untuk beli rumah, itu adalah persiapan finansial. Nah, ini baru persiapan individu. Kemudian Silalahi dan Mainarno juga menyebutkan bahwa yang tidak kalah dari persiapan individu adalah persiapan pasangan. Kan kita menikah itu tidak perseorangan, tapi kita menikah itu kan menyatukan dua insan. Makanya dua insan pasangan ini harus punya persiapan secara bersama-sama. Misalnya adalah tujuan keluarga. Kalau kita mau menikah, kita harus punya satu visi. Keluarga kita itu mau dibawa kemana? Keluarga kita ini suatu saat pengen jadi keluarga seperti apa? Oke, orang Indonesia pada umumnya yang Muslim akan berpendapat ingin membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Itu adalah sangat bagus. Namun bagaimana operasional dari keluarga yang sakinah, yang wahdah dan rohmahnya itu semuanya terpenuhi, kan harus teknisnya harus kita harus tahu. Maka sebelum kita tahu teknisnya, sakinah, mawaddah, warohmah yang seperti apa yang kita maksudkan? Apakah keluarga kecil, sederhana yang tinggal di desa dan hidup sebagai petani, ataukah keluarga yang modern yang tinggal di kota yang seperti ini seperti itu? Kan sakinah, mawaddah, warohmahnya harus kita operasionalkan. Nah, untuk mengoperasionalkan sakinah, mawaddah, warohmah itu terus kemudian pasangan itu mengkonsep keluarganya. Apakah nanti keluarganya itu akan menjadi keluarga yang tadi ya, keluarga pedesaan yang tinggal di pinggir hutan, di sawah, yang setiap hari ke sawah, atau keluarga yang hidup di kota metropolitan, yang bapak ibunya keluar kerja sampai malam, misalnya kayak gitu. Nah, konsep keluarganya akan seperti apa? Apakah akan menjadi keluarga yang commuter family, keluarga yang suaminya itu kerja di luar kota,
istrinya, anak-anaknya di Surabaya, tapi bapaknya, suaminya itu kerja di Aceh, di Jakarta, di Kalimantan, atau di Papua. Nah, ini harus disepakati, boleh nggak misalnya jadi keluarga yang semacam itu. Nah, kalau konsepnya adalah commuter family atau keluarga yang LDR, maka konsekuensinya apa, itu semuanya harus dipertimbangkan. Terus kemudian konsep peran. Nah, ini kelanjutan dari konsep keluarga. Kalau misalnya tadi konsep keluarganya adalah keluarga pedesaan, maka peran dari suami akan seperti apa, peran dari ibu akan seperti apa. Atau kalau misalnya konsep keluarganya adalah keluarga metropolitan yang suami istri itu memiliki karir, maka peran bapak, peran ibu, bagaimana mendidik anak, bagaimana membesarkan anak, itu harus didiskusikan, harus disepakati. Atau kalau misalnya itu adalah keluarga yang tadi LDR atau yang bapaknya itu kerja luar kota, kerja sebagai pelaut, kerja sebagai prajurit yang bertugas sampai dinas sampai berbulan-bulan, maka itu semuanya harus dikonsep dan pembagian perannya itu jelas dan di belakang nanti harus disepakati. Mana tadi? Tujuan konsep keluarga, konsep peran itu semuanya harus disepakati antara suami dan istri tadi. Karena berkeluarga itu kan menyatukan dua pikiran, dua kepala, termasuk menyatukan dua kelamin juga ya, sorry. Termasuk menyatukan dua hati, menyatukan dua kebiasaan, menyatukan dua karakter, menyatukan dua orang yang berbeda yang saling melengkapi. Terus kemudian juga konsep yang berhubungan dengan orang tua dan mertua. Nah, kalau kita berkeluarga, kita itu kan membangun institusi sosial sendiri yang berbeda dengan keluarga dari orang tua kita. Nah, itu kan maka hubungan kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita, itu kan menjadi berbeda. Orang tua kita, mertua kita tidak bisa menganggap kita lagi seperti anaknya ketika sebelum menikah. Karena anak yang sudah menikah memiliki tanggung jawab dan peran dan kehidupannya sendiri. Kan gitu. Nah, maka dari itu harus diperjelas hubungan antara kita dengan orang tua kita sendiri atau kita dengan mertua kita. Jangan sampai mertua kita menganggap kita seperti anaknya yang belum menikah atau jangan sampai orang tua kita menganggap kita menantunya itu seperti anaknya sendiri, seperti anaknya yang belum menikah. Nah, itu kita akan ruwet. Kalau tidak tentu tentu ujung-ujungnya harus ada kesepakatan tentunya ya. Kesepakatan antara orang tua, mertua dan anaknya tadi, menantunya tadi. Misalnya ini yang biasanya yang ruwet adalah keluarga muda yang masih tinggal bersama orang tuanya atau masih tinggal bersama mertuanya. Itu biasanya tidak semua, tetapi in case ya banyak orang tua atau mertua yang turut campur terhadap keluarga anaknya. Nah, ini yang bikin ruwet. Di situ kadang-kadang ada suaminya yang tersinggung atau istrinya yang tersinggung karena orang tuanya ya, karena orang tuanya atau mertuanya itu terlalu ikut campur dalam keluarga keluarga anaknya tadi. Entah itu ikut campur dalam perselisihan suami istri, ikut campur dalam mendidik anaknya, bagaimana bagaimana membesarkan anaknya, ya ikut campur dalam keuangan keluarga anaknya, itu bikin ruwet. Nah, konsep hubungan antara orang tua, mertua dengan anak dan menantu itu harus disepakati sehingga tidak ada di sini tidak ada perselisihan di kemudian hari, gitu. Itu saja penjelasan saya pada pertemuan ketiga kali ini. Jangan lupa yang belum nonton video tentang segitiga cinta Steinbach, itu adalah video yang lainnya dari pertemuan ketiga. Dan jangan lupa tadi yang penting-penting dicatat, dipahami, supaya nanti bisa mengerjakan ujian maupun tugas-tugasnya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.